801. Di sisi 4 keluarga besar, seorang Purple Ghost sudah meledak, dan seorang Undying Flame sudah langsung terbunuh. Pada saat ini, semua orang di seluruh hutan batu benar-benar terkejut. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Orang-orang di 4 keluarga besar tidak menyangka bahwa senapan sniper bisa membunuh Purple Ghost. Apalagi sampai memaksa Purple Ghost meledak. Mereka juga tidak menyangka bahwa Damar akan mampu untuk membunuh satu Undying Flame dalam hitungan detik di bawah pengepungan 3 orang Undying Flame. Magma, ekstraksi udara, tunggu dulu. Di depan, seorang pria berteriak keras, "Bos, orang ini adalah orang yang membunuh Zain dan Alfian." Wajah Jackson juga benar-benar muram pada saat ini. Jackson menatap Damar dengan sengit dan berkata, "Setelah mencari orang yang membunuh mereka ke sana kemari dengan susah payah, tidak kuduga ternyata aku bisa menemukannya dengan mudah. Kami selalu berpikir bahwa orang yang membunuh Zain dan Alfian disebabkan oleh upaya gabungan dari 3 orang, tetapi kami tidak menyangka itu hanya kamu sendiri. Hanya seorang ahli bela diri bisa memiliki lebih dari 3 karakteristik. Tidak, sekarang kamu juga telah memperoleh karakteristik atribut angin dari Alfian. Kamu adalah pemegang tulang naga. Jadi apa?" Damar berdiri di atas pilar batu. Seluruh tubuhnya penuh dengan chi. Jackson menjilat bibirnya dan berkata, "Kamu pasti akan mati hari ini. Tapi, sebelum kamu mati, aku ingin bertanya, mengapa kamu melakukan sesuatu pada 4 keluarga besar?" Damar memiliki tulang naga dan tampaknya tidak masuk ke dalam perhatian 4 keluarga besar. Serangan 4 keluarga besar ke bumi. Sekarang mereka sendiri tidak terlalu yakin. Mereka selalu curiga bahwa mereka tidak perlu menyerang bumi untuk waktu yang lama. Lagi pula, dari berita yang telah dikirim kembali, bumi adalah sebuah dunia dengan masyarakat primitif dan tidak ada orang yang berada di tingkat Undying Flame. Mereka tidak tahu bahwa mereka meningkatkan kekuatan mereka 2 kali berturut-turut. Oleh karena itu, ketika Light Chaser turun, mereka benar-benar dihancurkan oleh orang-orang di bumi. Justru karena penghancuran grup itu, berita itu tidak kembali. Adapun ahli bela diri di bumi, mereka khawatir, selain Iman, 4 keluarga besar tidak memiliki informasi siapapun lagi. Lagi pula, sebelum itu, Iman adalah satu-satunya yang layak ditakuti. Coba tebak, Damar menyeringai. Pedang naga di tangannya sedikit terangkat dan dia menunjuk ke arah Jackson. Dia pun berkata sambil tersenyum, 4 keluarga besar, cepat atau lambat, itu akan hancur di tanganku. Tidak akan ada yang tersisa dari kalian. Hanya kamu harus mati hari ini. Cibir Jackson. Pada saat ini, matanya beralih ke sisi lain. Di arah itu, api mengerikan di tubuh Madan tampak menyala dan auranya terus meningkat. Topeng di wajahnya dihancurkan oleh kelompok 3 orang ini. Topeng itu pun terbagi menjadi 2 bagian dan jatuh ke arah hutan batu di bawah. Wajah Madan muncul. Madan, kamu berasal dari tempat itu." Jackson langsung terkejut. Dan ketika Jackson melihat chi yang mengerikan melonjak dari tubuh Madan, dia tiba-tiba terkejut. "Eternal Undying Flame, kamu benar-benar mencapai tingkat Eternal." Tubuh Madan dikelilingi oleh api. Di matanya, kebencian tak berujung melonjak keluar. Dia melihat 3 Undying Flame di sekitar keluarga Mendes lalu menatap Jackson lagi. Setelah itu, dia bergumam, Aku sudah kembali. Aku telah melarikan diri selama 100 tahun. Tapi, aku sudah kembali saat ini." Damar juga memandangnya dengan takjub. Dia tahu bahwa ketika tubuh Madan benar-benar pulih, kekuatan Madan memang akan sangat kuat. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu kuat. Ada nyala api yang mengamuk di sekelilingnya yang merupakan ciri khas Madan. Chi-nya benar-benar melampaui tingkat chi yang dimiliki oleh Damar secara pribadi. Ada perbedaan kekuatan antara Undying Flame tetapi Damar belum pernah mendengar tentang kategori tingkat Eternal. Masalah ini, termasuk Madan sendiri, sepertinya tidak jelas. Oleh karena itu, mereka tidak pernah membicarakannya dengan Damar. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan ini benar-benar melampaui kekuatan di tingkat Undying Flame biasa. "Bos, apakah kamu ingin mundur?" Ketiga orang dari keluarga Mendes bertanya dengan sedikit ketakutan di wajah mereka. "Mundur," Madan berkata dengan mata menyilaukan. "Bisakah kalian mundur sekarang?" Keluarga Mendes, semua hal yang sudah diambil dariku oleh 4 keluarga besar, aku akan memintanya kembali. 4 keluarga besar, akan dihancurkan di tanganku. Hari ini,
aku akan mengumumkan kepulanganku dengan darahmu. Ting! Suara berdengung dari besi terdengar dan gelombang panas yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Karakteristik api dari tubuhnya ini langsung membungkus 3 Undying Flame keluarga Mendes. Ak! 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 3 teriakan langsung bergema di langit seketika. Damar, cegah mereka. Tidak ada yang boleh lari dari sini. Sekali ada yang kabur, kita akan mendapat masalah, teriak Madan pada Damar. Damar tidak menjawab apapun kepada Madan. Dia menjadi tenang dan menghela napas lega. Dia pun melihat Jackson dan berkata, jurus lonjakan kematian. Ting! Aura Damar terus meningkat saat ini. Wajah Jackson menjadi jelek. Seorang tingkat Undying Flame dan letusan energi tiba-tiba muncul. Kekuatannya sangat dekat dengan ahli bela diri tingkat Eternal Undying Flame. Selain itu, orang yang membawa tulang naga dan memiliki banyak karakteristik ini, aura yang dipancarkan olehnya saat ini benar-benar melampaui Jackson saat ini. Jackson tahu bahwa pertempuran ini mungkin agak sulit. Raur! Pada saat ini, di bawah, sebuah momentum tiba-tiba naik. Talia yang dikepung tiba-tiba melolong panjang. Suaranya pada saat ini seperti auman Phoenix. Boom! Di bawah malam dalam kehampaan, api tiba-tiba muncul di mana-mana. Api-api itu berkumpul menjadi seekor burung dan tiba-tiba melebarkan sayap api itu. Phoenix akan terbang. Di tubuh Talia, aura dan tekanan mengerikan mulai muncul dan terus bertambah. Terobosan, Jackson benar-benar tercengang, berada di batas atas Half Undying Flame. Selama pertempuran, Talia benar-benar berhasil menembus masuk ke tingkat Undying Flame. Damar sangat kegirangan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Jika barusan, Jackson masih punya keinginan untuk bertarung. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan ide ini. Mundur, mundur, teriaknya dengan lantang. Bisakah kalian mundur pada saat ini? Dengus Damar dingin. Ketika dia menginjak pilar batu, pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, Dragon Flick. Tak, Rusty Sword seperti mekar dengan kilau yang memesona. Diperbesar dengan Chi Damar sampai batas tertentu dan langsung menyerang Undying Flame lainnya. Rusty Sword melayang. Undying Flame itu seharusnya baru saja melangkah masuk ke tingkat Undying Flame. Menghadapi serangan Damar, dia hanya bisa melawan sejenak dan langsung diselimuti oleh Chi Damar. Ancaman dari keempat karakteristik itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Tubuhnya itu meledak dalam sekejap dan tubuh itu jatuh berkeping-keping. Jackson mengeluarkan Chi-nya saat ini. Karakteristiknya sama dengan wanita Undying Flame di bumi saat itu. Karakteristik logam, sangat tajam. Dia menebas ke arah Damar dan pada saat yang sama dia dengan cepat mundur. Di bawah, Purple Ghost lain bangkit dan memegang kaki Jackson. Namun, Jackson di sisi lain langsung melompat ke udara pada saat ini. Dia hanya berencana untuk melarikan diri secara langsung tanpa memikirkan orang lain lagi. Entah itu Damar atau Madan, Undying Flame dengan tingkatan tinggi. Tak satu pun dari mereka dapat dilawan oleh Undying Flame biasa. Oleh karena itu, pihak Jackson pasti akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Jackson sudah menanam 2 agen yang menyamar. Dia berpikir dengan begitu, dia akan menangkap mereka. Namun, kali ini tidak hanya dia tidak mendapat apa-apa, orang-orang dari bumi itu bahkan telah membunuh di Eternal Planet dan memberontak terhadap orang-orang dari 4 keluarga besar. Tulang naga telah muncul, dan Madan telah mencapai tingkat Eternal. Masing-masing berita ini adalah lebih penting daripada sebuah Thunder Knife. Sangat jauh lebih penting. Dan, ada seorang wanita di bawah yang berhasil menerobos ke tingkat Undying Flame. Selain itu, totemnya adalah Phoenix. Dia pasti adalah pemilik tulang Phoenix. 1 naga dan 1 Phoenix muncul. Ya, Talia menerobos Undying Flame. Dia berhasil menembus ke tingkat Undying Flame selama pertempuran. Selain itu, karakteristiknya sama sekali tidak mengherankan, yaitu api. Selain itu, nyala apinya jelas lebih kuat dari nyala api Madan. Kemanapun dia pergi, Half Undying Flame itu tidak bisa menahannya sama sekali. Jackson ingin kabur dan segera membawa kembali berita yang ada di sini. Di bawah, mulut Axel, Vania, dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah. Dari awal pertempuran ini hingga sekarang, tugas mereka hanya melindungi Dewan. Namun sampai saat ini, mereka tidak melakukan apa-apa. Orang-orang ini semuanya dilawan oleh Damar dan keempat orang lainnya dengan 1 penembak jitu. Mereka tidak bisa memikirkannya. Damar dan yang lainnya sebenarnya sangat kuat. Tulang naga, tulang Phoenix,
Eternal Undying Flame. Orang gila macam apa kelompok sialan ini? Dragon Breed. Pada saat ini, di atas langit, suara raungan tiba-tiba terdengar. Damar mengumpulkan Qi di seluruh tubuhnya dan menebas dengan tiba-tiba. Dibungkus dalam Qi, magma muncul dan menerangi seluruh hutan batu dan kemudian terbang ke langit. Bersambung. 802. Boom. Di atas langit, asap hitam menyebar kemana-mana. Di sisi lain, Purple Ghost yang ikut terangkat oleh asap hitam. Sekarang diselimuti asap hitam dan mulai jatuh ke tanah. Selain itu, ada sebuah tengkorak yang bersinar dengan kilau putih jatuh dari langit. Ya, itu adalah tubuh Jackson yang sudah terbakar habis dan hanya menyisakan tubuh tulang belulang yang berjatuhan dari udara ke tanah. Jackson, Kapten Light Chaser Tim 3 dari 4 keluarga besar sudah jatuh. Vania, Axel menelan ludah. Di mana kamu bertemu orang-orang tidak normal ini? Vania menggelengkan kepalanya dengan kosong. Itu adalah sebuah kebetulan sehingga dia bisa bertemu dengan Damar. Vania juga tahu bahwa Damar sangat hebat dan mungkin sudah berada di tingkat Undying Flame. Tapi, dia tidak menyangka Damar dan kelompoknya akan begitu kuat. Satu orang melawan 3 orang dan mereka bisa menghancurkan Undying Flame di pihak musuh. Damar bukan berada di tingkat Eternal. Namun, dia telah menunjukkan kekuatan bertarung yang sebanding dengan tingkat abadi. Di sisi lain, 2 ahli bela diri Undying Flame lainnya dari keluarga Luanda menyeret pasangan Hairun dan Karina. Pasangan Hairun dan Karina di sisi lain sudah menunjukkan ketakutan yang hebat di wajah mereka. Mereka menjadi gila karena hal yang tidak masuk akal ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikirim dari tim Axel dan mereka mengira operasi kali ini akan berjalan dengan mulus. Mereka tidak akan melakukan kesalahan tapi Axel dan yang lainnya malah mati. Setelah mereka menyelesaikan operasi ini dan kembali ke kota Phoenix, mereka akan lebih dipercaya oleh 4 keluarga besar. Di sisi lain, status keluarga Qin juga akan meningkat dan bahkan suatu saat nanti akan menjadi keluarga terbesar kelima di kota Phoenix. Tapi, sekelompok orang yang mereka pandang rendah menunjukkan kemampuan pertempuran yang mengerikan. Ini membuat keduanya menjadi terkejut dan gagap. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Keringat dingin di dahi mereka terus muncul. Mereka ingin melarikan diri tetapi mereka terjerat erat. Yang terpenting adalah Hairun melihat mata haus darah Damar yang tak berujung dan langsung menatap ke arahnya. Di sisi lain, Thalia yang menerobos ke tingkat Undying Flame. Karakteristiknya masih belum diketahui secara detail tapi tempat-tempat yang dia lewati hanya memerlukan satu tebasan. Half Undying Flame dan Undying Flame juga sudah berada di ambang kemampuan mereka. Mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Gold Ghost terus meledak. Kehancuran di mana-mana. Pertempuran berikutnya benar-benar menjadi situasi yang sangat mendepresikan bagi pihak musuh. Thalia dan Guntur bekerja sama dengan Dewan untuk segera menyingkirkan ahli bela diri Undying Flame di bawah. Setelah itu, Thalia bergegas mendekati Karina. Wanita yang tidak dapat dia mengerti. Thalia berteriak, "Paman keluarga Luanda, mundur sekarang. Serahkan wanita ini padaku." Thalia menerobos ke tingkat Undying Flame dan ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan ketika api Phoenix menyala tadi, Damar bisa merasakan bahwa meskipun Thalia baru saja mencapai tingkat Undying Flame, itu jauh lebih kuat dari Undying Flame biasa. Saat Thalia melangkah maju, Karina langsung ditekan olehnya. Beberapa menit kemudian, Guntur berdiri di atas hutan batu dengan tombak biru. Di kakinya, Half Undying Flame terakhir terbunuh dalam pertempuran ekstrim ini. Kenapa aku tidak menerobos ke tingkat selanjutnya? Guntur mengerutkan kening dan menatap Thalia dengan sedikit iri. Guntur sudah tertusuk 2 kali di punggungnya dan ada beberapa aliran darah yang mengalir. Tapi, dia tidak merasakan hal itu sama sekali. Tidak jauh di depan, ada 2 sosok. Satu demi satu terbanting ke tanah. Hairun dan Karina yang akhirnya tidak bisa menahan serangan Thalia sudah terluka parah dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, di sisi lain, 2 tengkorak juga jatuh. Pada saat yang sama juga, ada sosok yang ditusuk oleh Madan di tenggorokannya. Sosok itu didorong ke bawah dari atas dan terbanting ke tanah. Pria itu membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Dia menatap Madan dengan kaget dan berkata, "Madan, lepaskan aku, maafkan aku." Madan menatapnya dengan tatapan dendam di matanya dan berkata, "Lepaskan kamu." "Gian, saat itu, aku mulai dari posisi di keluarga cabang sedangkan kamu adalah keturunan langsung. Kamu dan aku sama-sama menerobos ke tingkat dewa,
Aku pikir aku akan ditanggapi serius oleh keluarga. Tapi, dasar kamu bajingan, kamu mempermainkan aku, dan Tianku digulingkan dan aku dipenjara. Di penjara, aku berlatih lagi. Aku melarikan diri selama ratusan tahun. Segala sesuatu tentang aku diberikan oleh kamu, keluarga Mendes, dan 4 keluarga besar. Madan, aku akan membawamu kembali. Jika keluarga menemukan bahwa kamu sangat kuat sekarang, mereka pasti akan menggunakan kembali kamu, kata Gian dengan wajah berdarah. Sekarang, Madan menatapnya dan berkata, sudah terlambat, keluarga Mendes sudah kehilangan 3 Undying Flame, 4 keluarga besar sudah kehilangan 6 Undying Flame dan 2 Purple Ghost. Seberapa banyak rasa sakit yang akan kamu alami? Aku berkata padamu, ini baru permulaan saja. Madan menggertakkan giginya. Kebencian yang mengerikan muncul di matanya dan dia melanjutkan, jangan khawatir, mereka akan segera datang dan menemanimu. Tidak ada seorang pun dari 4 keluarga besar yang bisa kabur dari sini. Semuanya akan kalah. Selama percakapan, nyala api meledak dan langsung menyapu 3 orang lainnya. Pada saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di tanah, Khairun dan Karina. Keduanya sudah berlumuran darah dengan ekspresi memohon dan putus asa. Damar menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Khairun, aku tidak mau mati. Karina menatap Khairun dan memohon. Khairun menggertakkan giginya. Mereka menatap Damar dan bertanya, meskipun aku tahu itu tidak mungkin, tapi aku harap kamu bisa melepaskan istri aku. Aku berjanji dia pasti akan menutup mulutnya. Keluarga Qin aku juga bisa memberikan keuntungan untuk siapa yang mau mendengar omong kosongmu. Axel berkata dengan jijik, apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi? Seperti yang Axel katakan, Damar berjalan di depan keduanya. Pada saat ini, mobil bergerak sedikit dan Lilia melompat keluar dari mobil. Axel dengan cepat bertanya, bagaimana kabar kakek Hendrawan? Aku sudah menyelamatkan nyawanya untuk saat ini tapi jantungnya sudah tidak bisa diselamatkan. Itu hanya dilindungi oleh kemampuan Undying Flame-nya. Jadi, aku khawatir aku tidak tahu berapa lama dia akan bisa bertahan, kata Lilia. Bisa memperpanjang hidupnya sedikit sudah cukup. Axel berkata, dengan waktu tambahan ini, kita bisa menyelamatkannya. Sialan, keluarga Qin, 4 keluarga besar. Axel menatap Khairun di bawah dan berkata, keluarga Qin siap dimusnahkan oleh kelompok itu. Tampaknya keluarga kami terlalu diam akhir-akhir ini. Mereka bahkan berani melakukan apapun kepada kami meskipun kami hanya diam. Mendengar ini, wajah Axel berubah menjadi liar. Apalagi yang ingin dia katakan? Axel berkata dengan lemah, bunuh saja. Berto mengangguk dan langsung menebas. Khairun mati. Di mana wanita ini? Tanya Albi. Dia, Axel berkata sambil mencibir, hancurkan basis kultivasinya dan lemparkan dia ke. Bunuh dia, kata Damar perlahan saat ini. Kalau begitu bunuh saja. Axel mengangguk dan berkata, Albi tidak menahan tangannya lagi dan langsung menyayat leher Karina. 8 Undying Flame, semua Gold Ghost, Purple Ghost, Half Undying Flame menyerang. Operasi mereka sudah hancur. 4 keluarga besar kali ini mendapatkan kerugiannya tidak sedikit. Saat ini, ada rasa lemas di tubuh Damar. Bahkan sekarang, setelah menggunakan jurus lonjakan kematian, masih ada rasa lemas. Lilia menatap Damar dan mengernyit, kenapa kamu memakai jurus lonjakan kematian lagi? Tidak ada cara yang lain. Damar menghela nafas, aku hanya perlu beristirahat saja. Pada saat ini, Axel mengangkat kepala dan memukul dadanya. Berto dan Albi di belakangnya juga mengacungkan tinju. Kemudian ketiganya membungkuk kepada Damar dan yang lainnya. Lalu, mereka berkata, terima kasih, Damar, terima kasih banyak. Mulai hari ini, kamu, Damar adalah teman paling setiaku, Axel, keluarga Luanda, dan seluruh kota Lukido. Damar terkejut. Axel melanjutkan, jika kamu mengalami masalah di masa depan, hubungi saja keluarga Luanda. Aku akan membantu kamu dengan kekuatan dari seluruh keluarga. Bisakah kamu memberikan janji seperti ini? Madan bertanya dengan cemberut. Aku, Axel, meski sangat sinis, aku juga adalah pewaris pertama dari keluarga Luanda di masa depan. Axel tersenyum kecil. Damar mengerutkan kening. Dia menatap Axel dan berkata, bisakah kamu melupakan semua yang kamu lihat hari ini? Hanya diketahui oleh kalian saja dan jangan sebutkan apapun pada orang lain.
Itu sudah pasti. Axel menghela nafas, pemilik tulang naga, pemilik tulang Phoenix. Hal-hal ini melibatkan terlalu banyak hal. Kamu adalah penyelamat kami, tidak mungkin bagi kami untuk membalas dendam denganmu. Bahkan dengan orang terdekat, kami tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Damar sedikit mengernyit dan diam menatap Madan. Mata Madan juga tidak yakin. Bersambung. 803. Mereka adalah orang-orang yang datang ke dunia ini dengan banyak beban yang harus dipikul. Kalau ingin rahasia tetap aman, jangan coba-coba buka mulut sedikit pun. Dunia ini terlalu kuat, semua orang yang tidak bersalah harus mati karena ambisi mereka. Ada banyak tulang abadi di bumi, ada Damar yang memiliki Dragonborn Bloodline dan juga Talia yang disebut memiliki Phoenixborn Bloodline. Semua itu adalah sumber kekuatan yang akan jadi incaran banyak orang. Sekarang, Axel sudah tahu hal itu, untung saja mereka tidak menyebutkan tentang bumi sedikitpun. Damar dan Madan saling bertukar pandang, memikirkan sampai kapan mereka akan membicarakan hal ini. Madan ingin menutup mulut orang-orang ini, tentu saja dengan cara efektif yaitu mengembalikan mereka pada Sang Pencipta. Masalah selesai serta rahasia Damar dan yang lainnya aman. Tapi Damar memberikan isyarat agar Madan tidak melakukan apapun. Bagaimanapun juga, Damar tidak memiliki konflik pada keluarga Luanda. Apalagi dua kakak beradik Vania dan Vivi, mereka tidak memiliki masalah sama sekali. Membunuh orang yang tidak bersalah tanpa mempertimbangkan baik buruknya itu bukan gaya dari Night Watcher. Damar menghela nafas mencoba untuk tetap tenang. Aku mohon pada kalian, apapun yang terjadi. Entah akan ada pedang yang menodong kalian, tolong jangan beritahu rahasia kami kepada siapapun. Pasti, jawab Axel dengan cepat, ayo kita berangkat. Aku takut kelompok Gordon mengincar kita. Damar mengangguk, oke, ayo masuk mobil dulu. Astrid dan yang lainnya naik ke mobil pertama untuk membawa beberapa kerangka tingkat Undying Flame, ada juga kerangka milik Hairun. Sedangkan Damar dan beberapa orang lainnya naik maglev car yang kedua. Saat Axel akan naik ke mobil, dia berhenti sejenak lalu mengeluarkan sebuah belati dan mengukir sebuah kalimat di pilar batu. 4 keluarga besar di kota Phoenix, aku Axel Luanda ingat namaku. Tunggu, akan ada waktunya. Kemudian, maglev car segera melayang. Setelah melewati jalanan yang rusak karena pertempuran, maglev car segera mendarat lagi dan bergerak di atas jalanan menuju ke kota Lukido. Di sisi lain, sebuah motor melaju ke Gunung Batu. Itu adalah orang-orang Gordon. Bekas pertempuran di daerah ini menarik perhatian Gordon, jadi dia mengirim orang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Agar komunikasi antara dia dan orang-orangnya langsung terhubung, mereka menggunakan alat komunikasi jarak jauh. Pangeran ke-7, saya sudah sampai di lokasi. Sepeda motor itu berhenti di lokasi dan seseorang melompat turun dari sana. Dia melihat keadaan dan melaporkan pada Gordon. Bagaimana keadaannya? Suara Gordon terdengar penasaran. Nanti saya kirimkan foto keadaan di sini. Sepertinya, kita harus segera menyelesaikan operasinya, kata pria itu sambil menghela napas. Di sela percakapannya, pria itu menekan tombol pada alat komunikasinya untuk mengeluarkan mode foto. Bahkan dalam kegelapan saja kamera itu dapat memotret dengan jelas dan mengirimkannya langsung kepada Gordon. Sangat jelas, sampai tulisan Axel juga terlihat. Setelah beberapa terdiam, Gordon berkata, ini berarti orang-orang dari 4 keluarga besar sudah bergerak dan mereka gagal. Kemungkinan besar seperti itu, jawab pria yang berada di sepeda motor, ada serpihan 2 Purple Ghost. Saya bisa melihat jejak karakteristik, dan aku masih bisa merasakan sisa energinya. Sepertinya ini perbuatan lebih dari 10 orang tingkat Undying Flame. Aku sedikit curiga, di pihak Axel sepertinya ada tingkat Eternal Undying Flame. Jadi menurutmu apa aku harus membiarkan mereka pergi? Kata Gordon sambil menggenggam tinjunya menahan emosi. Pangeran ke-7, sabar. Kita harus sabar. Hari tenang untuk keluarga Luanda tidak terisa banyak. Kata pria tadi, mereka terlalu banyak membuat orang-orang high class kesal. Kali ini kita biarkan mereka pergi dulu. Apa Undying Flame dari 4 keluarga besar sudah mati? Tanya Gordon setelah menenangkan diri dari emosi. Aku belum bisa memastikannya sekarang. Di sini tidak ada yang selamat, mungkin saja mereka sudah mati. Kata pria itu sambil memasukkan kunci di motornya. Aku akan kembali sekarang, ayo kita kembali ke ibu kota dulu. Oke, kata Gordon.
Damar tidak tahu berkat kehancuran orang-orang 4 keluarga itu menyebabkan bawahan Gordon tidak berani bergerak. Mereka dapat menghindari penyergapan untuk sekarang. Axel memperhatikan Damar dengan tatapan kagum layaknya fans yang menatap idolanya. Guntur sedang mengeluarkan sumpah serapah karena kesakitan, Lilia sedang mengobati lukanya. Vivi yang duduk di sebelah Guntur hanya bisa melihat dengan penasaran. Aku melihatmu ditusuk 2 kali tadi. Ala ini sih kecil, kata Guntur, entah sudah berapa kali aku selalu mampir di pintu gerbang neraka. Tapi sepertinya Raja Iblis takut padaku, jadi dia tidak membiarkan aku masuk. Ya jadilah seperti sekarang, aku selalu berhasil selamat. Hah, neraka? Apa itu? Tanya Vivi dengan polos. Guntur lupa dia sekarang sedang berbicara dengan makhluk dari luar bumi. Dia penjaga tempat kita setelah mati. Jawab Guntur asal. Vivi masih memasang ekspresi bingung, memangnya kalau manusia mati bisa pergi ke tempat itu? Sudah jangan dibahas. Guntur tampak tidak mood untuk memberikan kuliah dadakan. Dia kembali menoleh ke arah Thalia sambil berkata dengan iri, "Kenapa? Kenapa kamu sudah naik lagi? Aku tidak bisa, kamu naik ke tingkat Undying Flame, bahkan sebelum aku bisa naik." Yah, beda orang beda bakat, kata Thalia sambil berwajah polos ingin menggoda Guntur yang kepanasan. Apa bedanya? Kamu dan Damar sama-sama umur 28 tahun. Aku 25, lebih muda 3 tahun dari kalian ini kamu anggap tidak bisa naik tingkat. Bakatku ini pasti lebih baik darimu. Ingat beberapa waktu yang lalu kita sama-sama naik ke Half Undying Flame, kata Guntur meremehkan. Setelah dia selesai meluapkan emosinya, suasana di dalam mobil jadi hening. Damar, Thalia dan tim mereka lainnya hanya bisa saling memandang sambil melirik pada Guntur. Selama ini mereka menyembunyikan berapa usia mereka. Vania, Vivi, dan Axel langsung menoleh ke arah rombongan Damar dengan terheran-heran. Vania tahu kalau Damar pasti tidak terlalu tua, dia memperkirakan usia Damar sekitar 30-an. Kenapa? Karena memikirkan bagaimana kekuatan yang dimiliki Damar, seharusnya usia 30-an cukup tepat. Tapi ternyata Damar masih 28 tahun. Umur 28 tahun sudah siap naik ke tingkat Eternal Undying Flame. Pemilik tulang naga dan tidak kalah kuat dari orang-orang dengan tingkat Eternal. Mereka tampak semakin bingung. Vania sendiri sudah hampir 30 tahun, kalau dalam usia manusia bumi, usia Vania ini sudah lebih dari 30 tahun. Karena sudah mencapai tingkat Half Undying Flame, penuaan tidak mudah terlihat. Dia tampak seperti perempuan usia 20-an. Vivi sendiri juga sudah berusia 26, 1 tahun lebih tua dari Guntur. Tapi dia baru saja mencapai tingkat Half Undying Flame. Mereka berdua adalah para generasi muda yang unggul di kota Lukido. Selama tidak ada cedera dan mereka terus berkembang, Vania dan Vivi juga akan mencapai tingkat Undying Flame. Tapi dibandingkan Damar dan yang lainnya, Vania, Vivi, dan Axel baru menyadari kalau mereka masih jauh dari kata unggul. Dasar orang-orang ini, kata Axel sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Axel mengatakan hal itu dengan nada penuh ratapan membuat mereka tertawa bersamaan. Suasana perjalanan itu menjadi lebih cair. Mereka asyik mengobrol sambil terus menuju kota Lukido. Malam itu keadaan masih aman, tidak ada tanda-tanda dari musuh yang menyerang. Setelah asyik mengobrol, satu persatu mulai tertidur. Ada satu orang yang akan digilir untuk bertugas menjaga dan melihat situasi. Kalau ada musuh yang menyerang, dia akan membangunkan yang lain. Tepat saat Damar dan yang lainnya sedang menuju kota Lukido. Di pinggiran kota Phoenix, Villa Kristal. Sebuah kendaraan terlihat sedang menuju villa dengan cepat. Pengendara itu langsung turun dan masuk ke dalam villa. Dia membuka pintu ruangan aula. Saya tidak menemukannya. Semua orang di hutan batu sudah terbunuh. Light Chaser kelompok 3, termasuk Hairun dan Karina semuanya mati. Sembari mengatakan itu, dia menampilkan foto batu yang diukir Axel. 4 keluarga besar di kota Phoenix. Aku Axel Luanda, ingat namaku. Tunggu, akan ada waktunya. Melihat tulisan itu, seluruh orang yang ada di aula, petinggi-petinggi dari 4 keluarga besar di kota Phoenix hanya bisa terdiam. Mereka terkejut karena ada yang berani menantang dengan terang-terangan. Bersambung, 804. Melihat foto pilar batu di layar, terlebih kalimat yang terukir di sana, keadaan di sana benar-benar hening. Axel sengaja mengukir kalimat itu, yang artinya, Axel masih hidup. Sedangkan orang-orang yang mereka kirim tidak ada yang kembali.
Ada 6 tingkat Undying Flame, 2 Purple Ghost, puluhan tingkat Half Undying Flame, dan 20 Gold Ghost. Skema tombak yang diperintahkan itu sudah dianggap lebih dari cukup untuk bergerak. Jumlah Purple Ghost dari 4 keluarga ini tidak terlalu banyak. Dan untuk tingkat Undying Flame sendiri juga sama, hanya ada puluhan orang saja. Baru setengah bulan, sudah kehilangan 8 orang tingkat Undying Flame. Hampir seperempat dari jumlah Light Chaser juga sudah mati. Ini adalah bentuk kerugian yang besar untuk 4 keluarga besar. Darmawan Mendes, kepala keluarga Mendes terlihat cemberut. Dalam penyergapan kali ini, keluarga Mendes mengurus 3 orang dengan kekuatan tingkat Undying Flame. Sekarang keluarga Mendes kehilangan kekuatan itu, Darmawan sedang memegangi kepalanya yang pusing. Perhitungannya kali ini salah. Hal ini juga dirasakan keluarga Valvade dan keluarga Suhendi. Keluarga Suhendi kehilangan salah satu orang jenius, dan keluarga Valvade kehilangan 2 orang Undying Flame. Jackson Valvade yang juga memegang posisi pemimpin Light Chaser dan andalan keluarga Valvade. Ini benar-benar kerugian besar. Mereka merenungkan rencana yang gagal itu. Keluarga Valvade yang juga terlemah di antara 4 keluarga langsung kehilangan 2 orang. Hal ini membuat mereka jatuh terperosok. Saat ini, keluarga Devaraja adalah satu-satunya keluarga yang terbilang memiliki kekuatan yang cukup stabil. Tapi hal ini tidak bisa membuat Mondi Devaraja merasa lega. Keempat keluarga memiliki tujuan dan semangat yang sama dan mereka sudah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun. Aku mengkhawatirkan beberapa hal, kata Mondi di tengah-tengah ratapan kawan-kawannya. Dalam waktu singkat, kita sudah kehilangan 8 Undying Flame dan kita memiliki banyak musuh. Akibat pertempuran ini kekuatan kita melemah dan kita sama seperti sudah memulai genderang perang dengan keluarga Luanda. Mondi mengatakan hal itu sambil menggertakkan giginya. Asal-usul keluarga Luanda masih belum jelas, mereka sangat misterius. Kita juga belum tahu pasti kekuatan yang dimiliki oleh mereka, bagaimana kalau mereka tiba-tiba menyerang kita. Lagi, keadaan menjadi hening lagi. Tidak, kata Arki tidak terima, satu-satunya cara adalah kita harus segera mempercepat serangan ke planet itu. Kita harus segera mendapatkan tulang abadi dari sana, mengirim beberapa Purple Ghost lagi. Kita akan merekrut beberapa orang untuk memakai Messiah Gold dan Red. Kita pasti bisa. Lalu apa hasil yang kita dapatkan soal pengiriman mereka? Sudah lebih dari setahun sejak kita mengirim para perintis dan 3 Light Chaser, tapi tidak ada kabar dari mereka. Kata Mondi dengan wajah kesal. Kalau mereka berhasil mengambil tulang abadi, kekuatan dari 4 keluarga bisa pulih secepatnya. Mondi menghela nafas lalu mengangguk. Baiklah, perkuat lagi 5 perintis ungu. Semua kekuatan tempur harus diperkuat. Sudah waktunya untuk menghancurkan planet itu. Kembali ke Damar. Dia sekarang sedang tertidur untuk memulihkan tenaganya. Ini efek dari jurus lonjakan kematian yang sebelumnya dia gunakan. Dia tidur sambil bersandar di kursi. Sebenarnya ada tempat tidur di dalam mobil. Tapi karena hanya ada satu, jadi tempat tidurnya digunakan para perempuan. Vania memiringkan kepalanya sambil menatap Damar yang sedang terlelap. Aneh, Vania sekarang sedang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kenapa setiap dia berada di sekitar Damar pasti merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Dia tidak tahu asal-usul Damar dan yang lainnya. Saking misteriusnya, Vania sempat berpikir mereka turun dari atas langit. Tapi mereka memiliki bakat dan kekuatan yang menakutkan. Vania segera menepis semua pikiran-pikiran yang ada di benaknya dan tidur. Waktu yang mereka miliki sangat berharga. Jadi harus segera istirahat. Damar membuka matanya dan melihat Dewan yang sedang terjaga. Dewan, sekarang kamu tidur. Biar aku yang berjaga. Maglev Car mereka akan terus berjalan mengikuti rute. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor yang tidak membutuhkan pengemudi untuk memegang setir, hampir sama dengan Tesla. Dewan mengangguk lalu berganti posisi dengan Damar, duduk, dan mulai memejamkan mata. Damar duduk dan melirik Axel, dia merasa bimbang. Kalau dia melepaskan Axel, dia sama dengan mempertaruhkan keberadaannya di Eternal Planet. Damar memiliki kesan yang baik kepada teman-temannya di Eternal Planet ini. Dia hanya berpegang pada kepercayaannya. Selama Axel tidak membocorkan rahasianya, berarti pilihan Damar sudah tepat. Saat Axel kembali ke kota Lukido, maka dia akan memberitahu keluarganya untuk melawan 4 keluarga besar. Damar tidak meminta keluarga Luanda untuk menghancurkan 4 keluarga sepenuhnya. Dia hanya berharap keluarga Luanda bisa menahan 4 keluarga besar ini untuk menyerang bumi.
Kali ini bumi berbeda dan terus membuat kemajuan. Damar percaya bahwa suatu hari nanti jumlah Undying Flame di bumi dapat melebihi dari pihak 4 keluarga. Kalau saat itu tiba, Damar dan seluruh manusia bisa melakukan serangan balik dan menghancurkan 4 keluarga besar. Damar melihat keluar jendela, pemandangan yang sama. Pohon dan rerumputan. Damar menyadari satu hal, keadaan di hutan ini jauh lebih bagus daripada di bumi. Mungkin karena manusia di sini belum sepenuhnya menguasai planet mereka sepenuhnya. Berbeda dengan di bumi, hutan sudah semakin sedikit pemandangan hanya dipenuhi oleh asap kendaraan yang membumbung tinggi sejauh mata memandang. Tiba-tiba Damar melihat 2 titik cahaya melintas di langit. Semakin diperhatikan, semakin jelas cahaya itu berasal dari 2 pesawat. Pesawat itu terus terbang mendekati mobil mereka. Ada yang datang, kata Damar membangunkan rekan-rekannya dengan suara pelan. Tak butuh waktu lama mereka semua bangun. Orang yang terbiasa dengan pertarungan pasti akan sigap dan siap sedia dalam segala hal, termasuk langsung bangun dari mimpi indahnya. Sensor dari mobil mereka menyadari benda asing yang ada di depan, mereka berhenti otomatis. Deru suara mesin pesawat terdengar sangat bising. Sekarang mereka berada di hutan yang penuh dengan daun kering yang sudah berguguran di tanah. Karena angin yang dihasilkan dari baling-baling pesawat, daun-daun itu terbang ke udara. 2 pesawat berhenti tak jauh dari depan mereka, hanya beberapa puluh meter. Ada beberapa ghost dan orang-orang yang terlihat turun dari pesawat. Damar memperhatikan mereka dari balik kaca mobil. Ada sekitar 12 ghost, 6 purple dan 6 gold. 3 orang lagi keluar dari sana. Di antara 3 orang itu, ada 1 orang yang terlihat berusia 40-an memasang wajah sinis. 2 orang lainnya terlihat masih muda, mereka berdua terlihat baru menginjak usia 20-an. Tapi Damar dapat merasakan aura dari energi 3 orang ini, mereka memiliki kekuatan tingkat Undying Flame. Jadi kita sudah sampai Gunung Elbrus. Gumam Axel setengah berbisik, cepat keluar bersamaku. Pada saat ini, orang-orang tadi memperhatikan gerak-gerik Damar dan yang lainnya. Mereka mulai berjalan mendekat ke arah Damar. Baju yang dikenakan 3 orang ini terlihat tidak asing untuk Damar. Sepertinya pakaian mereka agak mirip dengan pakaian Desi. Mereka orang-orang dari satelit, tanya Damar. Axel menganggukkan kepalanya dan berkata, kita sedang sial. Aku pikir setelah kejadian semalam, kita akan tenang. Ternyata kita bertemu kelompok lain. Ayo semuanya turun dulu. Walaupun mereka tidak tahu menahu ada masalah apa sampai harus dicegat, tapi ini adalah tata krama yang berlaku. Keluar dan menunjukkan muka. Axel turun lebih dulu, disusul Damar dan yang lainnya berjalan mengikuti Axel. Bersambung. 805. Daun kering yang terbang di udara itu mulai berjatuhan sementara Damar dan yang lainnya harus turun. Hal yang membuat Damar sedikit tak enak hati adalah Hendrawan harus ikut turun, padahal dia sedang terluka cukup parah. Hendrawan berdiri di samping Maglevkar untuk berpegangan. Dia berdiri dengan wajah pucat. 3 orang itu berjalan mendekati mereka. Damar mengikuti Axel yang memberi hormat dengan menaruh tangannya di dada dan berkata, hormat kami. Pria parubaya itu melambaikan tangannya sebagai tanda dia menerima salam hormat dari Axel. Setelah itu, terlihat 3 orang ini sedang mencoba merasakan aura energi yang dipancarkan Damar dan yang lainnya. Untung saja mereka bisa menyembunyikan aura kekuatan aslinya, sekarang Damar dan yang lainnya hanya menunjukkan aura tingkat Half Undying Flame. Kalian orang dari keluar Kluanda? Tanya orang parubaya itu sambil memperhatikan Hendrawan. Benar, jawab Axel dengan cepat. Orang tua itu sedang terluka, jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Mohon kesediaan untuk memaafkan kami. Pria parubaya itu beralih melihat Axel dan berkata, oh, tidak apa-apa. Di sebelahnya, 2 orang pemuda terlihat sangat penasaran. Mereka terus melihat Damar dan teman-temannya. Saat mata mereka melihat para perempuan, mereka tak henti-hentinya tersenyum pada Lilia. Apa ini Gunung Elbrus? Tanya pria parubaya itu. Benar. Jawab Axel dengan cepat, kita sekarang berada di kawasan Gunung Elbrus. Pria parubaya itu mengangguk paham dan bertanya lagi, apa kalian tahu di mana makam Phoenix? Makam Phoenix, kata Axel kemudian menggelengkan kepalanya, kami tentu tidak tahu tempat-tempat legendaris seperti itu. Pria parubaya itu mengerutkan kening lalu berdecak kesal, oke, ayo kita pergi. Om, tiba-tiba, salah satu dari 2 pemuda itu berkata, aku dengar, kalau kita melihat orang bawah yang cantik, kita bisa menjadikannya selir atau budak.
aku suka mereka. Pemuda itu mengatakan dengan malu-malu pada omnya sambil menunjuk para wanita. Mata Damar langsung terbelalak, dia mencoba untuk tidak bertindak atau menjawab dengan gegabah. Begitu pula dengan Guntur dan Dewan, mereka masih terus berusaha tidak bergerak. Asal tidak ada yang menyentuh para wanita, mungkin ketiganya tidak akan melakukan apa-apa. Pria parubaya itu mengangkat sebelah alisnya. Dia kembali berbalik dan bertanya pada Axel, apa mereka dari keluargamu? Bukan, tapi mereka teman-temanku. Jawab Axel, seperti yang baru saja kamu dengar, dua keponakanku ini memiliki ketertarikan pada mereka. Ponakan-ponakanku adalah orang yang berbakat. Aku yakin hal ini akan bagus untuk teman-temanmu. Mereka bisa ikut kami dan memiliki pengalaman yang lebih hebat daripada di bawah sini. Kata pria parubaya itu terlihat tidak sungguh-sungguh. Tidak perlu. Saat ini, Guntur dengan berani menjawab ucapan konyol pria itu. Kami akan tetap di sini dan menikmati hidup sesuai keinginan kami. Bocah Half Undying Flame tapi berani bicara begitu. Kata pria itu tidak percaya. Dia terlihat tidak terima dan jijik. Damar merasakan ada gelombang udara yang menerpa mereka dengan cepat. Saat ini, Astri berjalan dan berhenti tepat di depan Guntur menghalangi serangan udara dari pria itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan lakukan hal seperti ini kalau tidak ingin ada keributan. Kenapa? Apa kalian berencana melawan hanya karena beberapa wanita yang tidak berkelas itu? Pria itu mengangkat alisnya menjawab perkataan Astri. Sepertinya Axel sudah tidak bisa menahan diri. Dia menjawab pria itu dengan nada sinis. Kalau melihat dari simbol keluarga kalian, sepertinya kalian bukan termasuk anggota dari 8 kekuatan utama. Memang bukan, jawab pria itu tak kalah sinis. Bukan dari 8 kekuatan utama, lalu cecunguk seperti kalian mau sok kuat. Teriak Axel, aku tidak melanggar aturan. Melihatmu datang kami harus keluar dari mobil dan memberi hormat hanya untuk menaati aturan. Kamu merasa sangat berkuasa ya sampai mau menjadikan teman-temanku sebagai budakmu. Percaya atau tidak aku bisa membuat kalian tidak bisa kembali ke atas. Kata-kata Axel membuat Damar hanya bisa menelan ludah. Damar saja tidak berani asal bicara, tapi Axel barusan mengatai mereka. Orang ini memang sok berkuasa. Damar melihatnya di tempat pelelangan sebelumnya. Dia tidak menyangka kalau Axel begitu berani dengan orang-orang dari satelit. Mengancam langsung. Damar memikirkan apa yang dikatakan Madan soal keluarga Luanda sebelumnya. Sebenarnya keluarga ini bisa kapan saja pergi ke satelit, tapi mereka yang tidak mau. Sebelum ini, Damar bertanya pada Axel tapi Axel menjawab itu hanya rumor. Tapi saat melihat keberanian Axel dan mendengar ancamannya, Damar merasa sepertinya rumor itu benar. Orang bawa berani mengancam kami, kata salah satu dari dua pemuda itu. Dia sangat marah dan bersiap untuk menyerang. Tapi Madan segera memunculkan auranya, mengungkapkan kekuatannya. Saat merasakan itu, pria parubaya ini langsung bergumam, Eternal Undying Flame. Pria itu langsung menahan pemuda itu dengan lengan kanannya. Kemudian dia tersenyum sedikit sinis pada Axel, aku kan cuma tanya, mereka berdua ini baru pertama kali turun ke bawah. Jadi mereka masih bodoh dan tidak memiliki pengalaman, jadi kalian boleh pergi. Axel memutar bola matanya lalu berkata, ayo kita pergi. Terlihat pihak lawan sudah mundur dan sadar diri. Rombongan Damar segera naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Mobil mereka terus melaju sampai akhirnya menghilang. Salah satu pemuda itu berkata, Om, kok dibiarkan pergi? Mereka cuma Hal Undying Flame, loh. Dunia bawah ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Sejarah keberadaan keluarga Luanda, intinya sejarah keluarga mereka lebih panjang dari 8 kekuatan utama. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, sudah biarkan saja. Aku tidak merasa mereka hebat, pasti lebih lemah dari keluarga kita. Kata pemuda yang lainnya tidak terima. Pria parubaya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya lagi lalu berkata, kita cari dulu di mana makam Phoenix. Di Gunung Elbrus ini ada banyak binatang buas. Bagus untuk pengalaman kalian dalam melatih jurus. Saat yang sama di dalam mobil, Axel berkata dengan penuh kemenangan pada Vania, ya, memberi mereka pelajaran sedikit sepertinya tidak berlebihan. Vania menjawab dengan malas, kamu tidak takut mereka tidak terima dan menyerangmu? Kenapa takut? Di satelit, mereka itu seperti anjing. Masih ada yang lebih kuat, lebih baik hidup di Eternal Planet. Walaupun berbahaya tapi kita tetap bisa jadi bosnya. Jawab Axel sambil tersenyum puas.
Damar menyadari satu hal, seperti yang dikatakan Axel. Orang-orang tadi bukan berasal dari 8 kekuatan utama. Jadi Axel dari keluarga Luanda tidak takut. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya Damar. Untuk mengumpulkan sumber daya, serta membawa generasi muda untuk memiliki pengalaman bertarung. Kata Axel, keluarga yang memiliki kekuatan, mereka bisa menggunakan kekuasaan untuk menemukan sumber daya. Tapi untuk keluarga kecil di satelit, mereka harus turun dan menemukan sumber daya sendiri. Ya, hanya keluarga Luanda yang bisa mengancam mereka. Kami tidak akan berani, kata Vania yang duduk di sebelah Axel. Bersambung, 806. Axel terkekeh sambil berkata, ya sebenarnya kami juga takut. Alah, takut apa? Aku pernah dengar dari kakekku, keluarga Luanda adalah keluarga pertama yang ada di Eternal Planet, kata Vania menanggapi ucapan Axel. Damar juga tidak percaya kalau Axel juga takut. Dia hanya mendengarkan percakapan dua orang itu sambil tersenyum melihat Vania yang kesal dengan Axel karena merendah. Damar ada di Eternal Planet untuk menghabisi 4 keluarga besar, dan apa yang tersembunyi di Hades Palace. Kalau ingin misinya sukses, Damar harus memiliki pondasi yang kuat. Night Watcher di Eternal Planet harus segera dibentuk. Damar memikirkan apa yang dikatakan Vania soal keluarga Luanda adalah yang pertama, harusnya Axel tahu lebih banyak informasi. Keluargamu kan terhitung tahu lebih banyak soal Eternal Planet dan sebagainya, apa kamu pernah mendengar soal Hades Palace? Axel mengernyitkan alisnya, Hades Palace. Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, apa ada sesuatu soal itu? Damar menceritakan semuanya. Menurut catatan yang pernah dibaca, saat zaman dulu bumi hancur dan menyebabkan peradaban pertama di sana juga ikut hancur. Dia memikirkan kemungkinan itu semua perbuatan Hades Palace. Saat itu, jumlah orang yang mencapai tingkat Undying Flame di bumi sangat banyak. Dan kalau sampai bumi yang memiliki orang kuat yang sangat banyak jumlahnya masih juga kalah, itu berarti Hades Palace memiliki kekuatan yang luar biasa, sambung Damar. Mungkin mereka memiliki kekuatan puluhan ribu tingkat Undying Flame, kata Damar lagi. Baik Axel maupun Vania, mereka semua langsung melihat Damar tidak percaya. Apa? Tanya Damar yang kebingungan. Bagaimana aku harus menjawabnya ya? Menurutku orang-orang Hades Palace itu tidak mungkin ada di planet ini. Memang Eternal Planet sangat besar, tapi tidak pernah ada keluarga atau kelompok yang memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan tidak mungkin ada kelompok seperti itu, kata Axel menggelengkan kepalanya. Damar mengerutkan kening memikirkan apa yang baru saja dikatakan Axel. Mungkin saja Hades Palace. Apa kelompok ini memang sudah musnah? Sebelumnya Damar pernah bertanya pada Jackie Kangean pemimpin Seventeen. Jackie menyebutkan 3 nama yang berarti membuktikan kalau kelompok itu benar-benar ada. Damar memegang dahinya, hal ini sangat rumit. Vivi tiba-tiba berkata, Hades Palace. Sepertinya aku tidak asing dengan nama itu. Semua orang langsung menoleh serentak ke arah Vivi. Vivi mengerutkan kening sambil mengorek-ngorek ingatannya. Aku ingat. Apa? Damar langsung bertanya, hampir saja dia berdiri saking terkejutnya. Untung saja dia masih sadar kalau sedang berada di dalam mobil. Axel, apa kamu ingat dulu waktu kakekmu ulang tahun? Aku dan kakakku juga datangkan bersama orang tua kami. Terus kamu mengajak kami ke perpustakaan keluargamu? Memamerkan rak-rak tinggi yang penuh dengan ribuan buku, kata Vivi sambil melihat Axel. Axel menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, aku ingat, setelah itu kita dimarahi. Benar, aku pernah baca sebuah buku yang sampulnya sangat usang di perpustakaanmu. Kurang lebih isi buku itu menceritakan soal pesawat yang sangat besar dan dapat mengarungi antariksa. Ada tulisan, Hades Palace, yang sangat besar di depan pesawat itu. Vivi masih mencoba mengingat hal itu. Benar. Aku juga membaca kalau bagian tengah pesawat itu mengalami kerusakan. Sudah 10 tahun berlalu, aku saja tidak ingat. Kamu yakin ingatanmu benar? Tanya Axel masih ragu. Aku masih ingat, bahkan aku masih ingat ada satu orang tua yang aneh sedang membaca di perpustakaan juga. Dia melihatku yang sedang membaca langsung tiba-tiba muncul di depanku. Gila, rasanya jantungku mau copot. Kata Vivi yang ekspresif. Damar merasa ada titik terang, walaupun hanya ingatan 10 tahun yang lalu. Axel menyentuh dagunya lalu berkata, kalau memang ada, aku rasa kakekku pasti tahu. Kalau kita sudah sampai, tanya saja ke kakekku. Damar mengangguk dan tidak bertanya lagi soal Hades Palace. Saat mobil mereka melaju di sepanjang jalan,
sesekali mereka bertemu dengan beberapa binatang buas. Tapi binatang itu tidak mengganggu mobil mereka, jadi perjalanan pun lancar tanpa ada hambatan. Tak terasa, 2 hari berlalu. Mereka semakin dekat dengan kota Lukido. Dan luka Hendrawan semakin memburuk. Walaupun ada Lilia yang merupakan dokter terbaik, tapi hatinya sudah luka. Dia hanya bisa merawat semampunya dengan peralatan seadanya. Axel, Thalia, dan Lilia sudah beralih ke mobil pertama untuk merawat Hendrawan lebih intensif lagi. Sebagai wakil Lilia, Thalia juga memberikan kontribusi yang besar. Di dalam mobil kedua, Damar dan yang lainnya berada di sana. Vania mengatakan kalau mereka sudah sangat dekat dengan kota Lukido. Dari kejauhan, Damar melihat ada bangunan. Di bawah terik matahari, terlihat sebuah bangunan yang menjulang tinggi di tengah kota. Bangunan itu memantulkan cahaya yang bisa dilihat dari kejauhan. Kita hampir tiba, kata Vivi yang antusias karena sudah sangat rindu dengan rumah. Padahal belum ada 1 bulan kami pergi, tapi tetap saja rasanya rindu sekali. Bangunan itu sangat tinggi, kata Guntur memiringkan kepalanya. Tentu saja, itu adalah gedung tertinggi di Solane Empire, hampir 1000 lantai. Bangunan itu juga salah satu aset milik keluarga Axel. Nama bangunan itu Glaze Tower, jelas Vivi. Damar yang baru pertama kali melihat Glaze Tower hanya bisa terpana, hampir 1000 lantai. Berapa kira-kira tinggi bangunan ini? Gila, apalagi bagian luar Glaze Tower adalah kaca, terlihat sangat megah. Kalau orang akrofobia ada di lantai paling atas, dia pasti sudah pingsan. Kata Guntur yang masih terkagum-kagum. Tapi kita bisa melihat awan dengan jelas kalau ada di lantai paling atas. Rasanya seperti sedang berada di dunia dongeng. Coba naik saja, pasti kamu suka. Kata Vania. Tidak perlu. Aku masih waras. Aku takut jatuh lalu mati, tolak Guntur dengan cepat. Damar dan yang lainnya tertawa. Memang Damar pernah jatuh sebelumnya, tapi itu pun dia masih melindungi tubuhnya dengan energi dari Chi sejati untuk meminimalisir kerusakan karena tekanan udara dan angin. Apalagi ada bantuan Madan yang menangkapnya. Kalau Damar hanya mengandalkan energi Chi sejatinya, dia masih bisa lompat dari sana. Tapi mungkin kulitnya sudah robek karena gesekan angin yang kuat. Duh, kamu tidak tahu sih. Kalau bisa naik sampai puncak Glaze Tower itu sangat keren. Tidak banyak yang bisa naik ke sana. Dan mimpiku adalah bisa naik ke puncak Glaze Tower, tapi sayangnya hanya yang sudah mencapai tingkat Undying Flame baru bisa naik ke puncak, kata Vivi sedih. Alah, tidak penting. Lupakan hal-hal seperti itu, kata Guntur. Tidak perlu membuktikan kamu sudah mencapai tingkat Undying Flame dengan naik ke sana. Kuat ya sudah kuat saja. Benar juga, kata Vania. Selama obrolan itu, perlahan mobil mereka mulai melewati beberapa bangunan di samping kiri dan kanan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Sebagian besar bangunan itu hancur, ada yang rusak, ada yang sudah rata dengan tanah. Ada banyak bekas jejak kaki yang memusingkan di tanah. Padahal jalanan untuk akses masuk sudah diaspal, tapi ada beberapa titik yang rusak. Seperti, baru saja ada pertempuran di sini. Aneh, kata Vania sambil melihat bangunan-bangunan itu. Ada apa? Tanya Damar. Tempat ini bisa disebut sebagai pinggiran kota Lukido. Walaupun tidak banyak penduduk yang tinggal di sini di hari kerja, tapi ini terlalu sunyi. Vania membuka kaca mobil agar dapat melihat dengan jelas. Saat beberapa saat mengawasi, tiba-tiba Vania beralih duduk di kursi kemudi. Apa ini perbuatan binatang buas? Kemungkinan besar, iya, kata Vania menggertakkan giginya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi ada jejak kaki di mana-mana. Tapi tidak ada binatang buas yang terlihat. Kata Guntur merasa ada yang aneh. Kita harus segera ke kota Lukido dan menanyakan apa yang baru saja terjadi di sini, kata Vania dengan serius. Saat mobil menambah kecepatannya, Damar melihat di atas langit ada kawanan burung besar yang sedang terbang. Mereka ada banyak, mungkin beberapa kawanan. Terbang memutar seolah sedang mengincar sesuatu. Lagi-lagi, di sepanjang jalan mereka menemukan bangunan yang hancur. Banyak tembok-tembok yang runtuh sebagian. Bersambung, 807. Vania, halo Vania, tiba-tiba terdengar suara Axel yang terhubung dengan mereka. Saat dua maglev car saling berdekatan, mereka dapat berkomunikasi dengan alat komunikasi yang dapat saling terkoneksi. Iya, ada apa? Kata Vania, sepertinya daerah ini sudah diserang beberapa waktu lalu, coba lihat ke langit.
Ada kawanan burung yang mengintai para penduduk untuk mencari yang masih hidup, kata Axel. Kamu sudah menghubungi orang-orang di kota Lukido? Tanya Vania dengan cepat. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa tersambung. Sepertinya serangan gelombang binatang sudah terjadi di sini, jawab Axel. Berarti kita harus bergerak lebih cepat. Tambah kecepatan lagi supaya cepat sampai ke kota Lukido, kata Vania. Baik, angguk Axel. Kedua maglev car milik mereka itu segera melaju lebih cepat. Karena gerakan mereka yang tiba-tiba itu menarik perhatian kawanan burung itu. Seekor burung terlihat menukik tajam dan siap menyerang mereka. Awas! Vania berteriak. Burung-burung itu memiliki kekuatan hampir setara dengan tingkat dewa. Hati-hati dengan paruhnya. Sialan! Umpat Dewan kesal. Buka kacanya, aku akan buat mereka jadi burung panggang. Kaca terbuka dengan mobil yang terus melaju. Dewan langsung membidik burung yang menukik ke arah mereka dan langsung menembak. Dor! Kali ini Dewan menggunakan peluru biasa. Dia harus menghemat peluru yang sudah dipadatkan dengan energi. Peluru itu melesat memecah udara dan langsung menuju leher burung itu. BUGH! Benturan antara tubuh burung dengan tanah menciptakan suara keras, belum lagi kepulan debu yang menyesakkan dada. Darah burung itu segera mengucur di jalanan. Satu burung berhasil dikalahkan. Gila, besar sekali burung ini, kata Dewan. Memang kalau dilihat dari bawah, mereka terlihat seperti burung elang pada umumnya. Tapi begitu melihat dari dekat, ukuran elang ini terbilang cukup besar. Tembakan Dewan memicu kemarahan dari elang yang lainnya. Sekarang beberapa elang terlihat langsung menukik ke bawah. Dor, 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 satu demi satu peluru keluar dari selongsong senjata Dewan. Dia membidik elang-elang itu dengan akurat. Setelah sekitar 7 atau 8 elang terkena tembakan, elang yang lain tidak berani menyerang lagi. Mereka terbang menjauh seolah-olah tahu kalau ini adalah saatnya mereka mundur. Kedua maglev car itu berjalan beriringan dengan kecepatan yang sama. Terus melaju ke kota Lukido. Setengah jam kemudian, Damar dapat melihat bangunan mirip benteng yang menjulang tinggi. Vania menghela napas tak berdaya. Mungkin tidak ada seorang pun di luar kota Lukido yang selamat. Itu, dinding pelindung kota sudah naik. Sepertinya memang ada serangan gelombang binatang. Dinding pelindung kota sudah naik. Damar mengerutkan kening dan bertanya, biasanya bagaimana? Karena binatang buas, setiap kota pasti memiliki dinding pelindung yang digerakkan otomatis dengan mesin. Saat serangan gelombang binatang datang, dinding ini akan aktif naik mengelilingi kota. Dinding pelindung naik turun dengan mesin. Pantas saja Damar tidak melihat dinding ini saat berada di kota Phoenix. Dinding pelindung ini tidak terbuat dari batu bata seperti gerbang kerajaan di film Romawi. Dinding pelindung di planet ini terbuat dari semacam logam, entah apa tapi terlihat sangat kokoh. Pasti mesin penggeraknya pun membutuhkan energi stone untuk beroperasi. Energi stone adalah barang paling penting di Eternal Planet. Pesawat, maglev car, dan lain sebagainya juga membutuhkan energi stone untuk dapat bergerak. Mereka terus bergerak tanpa henti. Di sisi kanan kiri, Damar dapat melihat beberapa mayat yang tergeletak. Ini, Guntur menelan ludahnya sambil menahan mual. Apakah serangan gelombang binatang semengerikan ini? Aku, Vivi menjawab dengan wajah pucat, aku baru pertama kali melihat dampak dari serangan bintang. Di kota Lukido, aku tidak pernah melihatnya. Tak lama, Damar mengerutkan kening sambil menunjuk ke arah sebelah kiri. Tunggu. Di sebelah kiri ada orang. Di jalan sisi kiri, ada beberapa bangunan yang sudah hampir hancur. Ada bangunan yang terlihat masih kokoh bagian atasnya, tapi di bagian pintunya rusak, begitu pula di halamannya. Seseorang berdiri di atas bangunan itu sambil memegang bendera warna merah. Kalau dilihat dengan saksama, di beberapa bangunan sekitar terlihat orang yang terluka tapi mereka masih hidup. Hidup dengan putus asa menunggu bantuan atau menunggu para binatang kembali lagi. Ayo kita cek dulu, kata Damar. Di mobil lain, Berto berkata, Damar, serangan gelombang binatang ini memang sudah terlihat selesai. Tapi kita tidak tahu kapan mereka akan datang lagi. Mereka ini hanya orang-orang low class. Jangan mengambil risiko hanya untuk menyelamatkan mereka. Orang low class juga berhak diselamatkan. Teriak Guntur. Ayo, Axel tidak menghiraukan ucapan Berto dan mengiyakan ajakan Damar. Saat Axel mengatakan itu, mobil mereka segera menepi. Semakin dekat, semakin mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana kacaunya keadaan orang-orang ini.
Rumah-rumah di sini terbilang cukup sederhana untuk ukuran Eternal Planet yang sudah canggih. Bau anyir darah yang terbawa angin masuk ke dalam hidung mereka. Saat mobil sudah berhenti, Axel segera keluar dan berteriak, "Aku Axel dari keluarga Luanda." "Turunlah." Seseorang yang memegang bendera itu segera turun dan menghampiri Axel. Pria itu mengenakan seragam tentara, dia terlihat kacau. Tangannya patah, dia hanya membalutnya dengan kain putih dan mengalungkan kain itu di lehernya. Tangan satunya digunakan untuk memegang bendera. Melihat keadaan tentara itu, Damar merasa iba. Pria itu menarik napas dan berkata, "Semuanya, kalian boleh keluar. Ada anggota keluarga Luanda di sini. Kita masih punya harapan. Kita bisa selamat." Segera, suara langkah kaki terdengar. Satu persatu orang berdatangan dari balik rumah-rumah yang terlihat setengah hancur. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan anak-anak. Banyak juga yang terluka, mereka hanya mengobati luka seadanya. Damar menghitung jumlah mereka kurang lebih 60 orang. "Tuan," tentara itu menggertakkan giginya menatap Axel penuh harap. 3 hari yang lalu, binatang buas menyerang penduduk di sini dengan mengerikan. Kami kebingungan, aku bingung harus membawa kemana puluhan orang ini. Awalnya aku membawa mereka ke kota Phoenix, tapi dinding pertahanan sudah naik. Kami tidak diperbolehkan masuk. Semua kota sudah mengaktifkan dinding pertahanan. Aku putus asa, aku membawa mereka ke sini sambil bersembunyi. Ada banyak anak tidak berdosa yang harus dilindungi, ucap tentara itu yang terlihat mengusap matanya yang mulai basah dengan air mata. Hanya mereka, sisanya terbunuh. Aku mencoba menyelamatkan mereka semua, tapi kita bicarakan lagi nanti setelah masuk ke kota. Axel memotong ucapan tentara itu dan menepuk pundaknya. Siapkan mobilnya. Yang terluka masuk ke dalam mobil pertama. Kita akan masuk ke kota Lukido dan obati yang terluka di rumah sakit. Axel. Berto melihat Axel dengan tatapan tidak percaya. Mereka semua itu orang low class. Saat Berto mengatakan hal ini, anak-anak dan penduduk lainnya langsung menunduk kecewa. Sudahlah, sekarang bukan saatnya mengatakan hal seperti itu. Ayo cepat naik, kata Axel. Berto menghela napas, hanya bisa mengangguk lalu mulai mengatur orang-orang untuk masuk ke dalam mobil. Dua maglev car ini memiliki kapasitas yang cukup besar. Berto mengatur orang yang terluka di mobil pertama, sedangkan anak-anak yang hanya luka kecil di mobil kedua. Om Berto, kamu yang menyetir mobil pertama. Kami yang masih kuat akan berlari mengikuti kalian, kata Axel. Berto mengerutkan kening, tapi tidak lagi mengatakan soal low class. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Oke." Bersambung.